kasih lawan yang keras dong. Mana dark sistemnya muncul? Halo guys, balik lagi nih sama Tejo. Iya, cek nganggur gegara angel golek kerjaan. Podo, tapi gak opo lah yo, kan ada harta keluarga. Di video kali ini, Tejo akan menjelaskan tentang bagaimana jika suatu negara dibiarkan tanpa pemimpin. Sebelum masuk ke intinya, kita harus tahu dulu apa itu kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu negara. Kekuasaan dan kepemimpinan adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks negara. Mari kita rangkum secara singkat. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau mengendalikan situasi. Kekuasaan tidak selalu memerlukan kesepahaman atau kompatibilitas sasaran. Ini lebih tentang ketergantungan. Sedangkan kepemimpinan melibatkan individu yang memimpin dan individu atau kelompok yang mengikutinya. Pemimpin harus memiliki kompatibilitas dengan para pengikutnya. Ini melibatkan visi bersama, tujuan yang dipahami, dan arah yang jelas. Kepemimpinan memerlukan kualitas seperti inspirasi, integritas, dan kemampuan mengarahkan. Jadi, perbedaan antara kekuasaan dan kepemimpinan adalah kekuasaan lebih tentang kontrol dan pengaruh, sedangkan kepemimpinan melibatkan komitmen dan arah. Kekuasaan bisa digunakan tanpa kompatibilitas sasaran, sementara kepemimpinan membutuhkan keselarasan antara pemimpin dan pengikutnya. Berikut adalah gambaran umum mengenai negara tanpa pemimpin. Negara yang berfungsi dengan baik memiliki pemerintahan birokrasi yang mapan dan sistem yang transparan. Namun, apakah negara bisa berjalan tanpa pemimpin? Mari kita analisis bersama. Negara tanpa pemerintahan adalah situasi di mana roda negara berputar tanpa adanya pemimpin yang jelas. Meskipun birokrasi berfungsi, negara kehilangan ruh dan visi tanpa kepemimpinan yang baik. Sebagai contoh, mesin yang terpelihara dapat beroperasi tanpa pemilik, tetapi tanpa pengemudi yang memahami tujuan dan arah, mesin tersebut hanya akan bergerak tanpa makna. Kepemimpinan adalah kunci untuk mencapai visi dan tujuan negara. Pemimpin memberikan arah, menginspirasi, dan memastikan keberlanjutan pencapaian. Tanpa pemimpin yang baik, negara hanya akan berfungsi seperti mesin tanpa jiwa. Pemimpin membawa nilai-nilai, etika, dan visi yang membentuk identitas negara. Kesimpulannya, kepemimpinan adalah inti dari negara yang berfungsi dengan baik. Tanpa pemimpin yang baik, negara kehilangan arah dan makna. Perlu diingat bahwa negara bukan hanya tentang struktur dan birokrasi, tetapi juga tentang nilai-nilai dan visi yang diperjuangkan oleh pemimpinnya. Kedua konsep ini terkait dengan struktur pemerintahan dan keberadaan pemimpin dalam suatu negara, tetapi memiliki perbedaan yang penting. Negara tanpa pemimpin mengacu pada situasi di mana roda pemerintahan berputar tanpa adanya pemimpin yang jelas. Meskipun birokrasi masih berfungsi, negara kehilangan arah dan visi tanpa kepemimpinan yang baik. Contohnya adalah mesin yang terpelihara tetap beroperasi tanpa pemilik, tetapi tanpa pengemudi yang memahami tujuan dan arah, mesin tersebut hanya akan bergerak tanpa makna. Sama seperti yang awal tadi ya lur. Sedangkan anarki adalah paham politik yang menolak otoritas dalam bentuk apapun, terutama otoritas politik yang termanifestasikan dalam bentuk negara. Anarki memperjuangkan kebebasan individu dan menolak segala bentuk penindasan. Anarki ingin menciptakan masyarakat tanpa pemerintahan di mana individu memiliki kebebasan dan sederajat. Perbedaan antara keduanya adalah negara tanpa pemimpin lebih berfokus pada ketidakjelasan kepemimpinan formal, sementara anarki adalah paham yang secara aktif menentang keberadaan pemerintahan. Negara tanpa pemimpin masih mempertahankan struktur birokrasi, sedangkan anarki ingin menghapus institusi yang dianggap mempertahankan paksaan dan hierarki yang tidak perlu. Kasarnya gini loh. Kalau negara tanpa pemimpin masih bisa berjalan tetapi tidak tahu arahnya mau kemana. Tetapi kalau anarkis secara tegas menentang keberadaan pemerintahan. Nah gitu ya lur, udah paham kan? Lanjut. Mari kita berandai-andai jika sebuah negara tanpa pemimpin ini beneran terjadi. Pada suatu masa di dunia yang berbeda terdapat sebuah negara yang unik. Negara ini tidak memiliki pemimpin formal, tidak ada presiden, raja, atau perdana menteri. Semua keputusan diambil secara kolektif oleh warganya. Negara tanpa pemimpin ini terbentuk setelah revolusi besar-besaran yang menggulingkan penguasa sebelumnya. Rakyatnya merasa bahwa sistem monarki dan demokrasi konvensional telah gagal memenuhi kebutuhan mereka. Kolektivisme.
Semua keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat. Warga negara memiliki hak yang sama untuk berbicara dan mempengaruhi kebijakan. Bayangkan ya lur, negara segitu besarnya, semua rakyatnya harus berkumpul di suatu tempat dan berbicara semua. Apa nggak makin ruwet dan makan banyak biaya tuh? Transparansi. Semua proses keputusan terbuka untuk umum. Tidak ada ruang untuk korupsi atau manipulasi. Kemandirian. Warga negara bertanggung jawab atas keberlangsungan negara. Mereka bekerja sama untuk memastikan keberhasilan kolektif. Krisis ekonomi. Negara tanpa pemimpin menghadapi krisis ekonomi besar. Tanpa pemimpin yang kuat, bagaimana mereka akan mengatasi masalah ini? Konflik internal. Beberapa kelompok warga memiliki pandangan berbeda tentang arah negara. Apakah mereka dapat menemukan kesepakatan tanpa pemimpin yang memimpin? Benar juga ya. Negara tanpa pemimpin menghadapi tantangan yang unik. Namun mereka percaya bahwa kekuatan kolektif dan semangat kemandirian akan membawa mereka menuju masa depan yang lebih baik. Kehilangan pemimpin yang kuat dapat memiliki konsekuensi serius terhadap stabilitas dan keamanan suatu negara. Berikut adalah beberapa dampak yang kemungkinan bisa terjadi. 1. Gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat. Ketidakstabilan politik akibat kehilangan pemimpin dapat mengganggu tata kehidupan masyarakat secara umum. Ketidakpastian di berbagai sektor seperti ekonomi, keamanan, dan pelayanan publik dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi akibat ketidakpastian kepemimpinan dapat mempengaruhi investasi, perdagangan, dan lapangan kerja. Fluktuasi harga bahan bakar, bahan pangan, dan barang konsumsi lainnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. 2. Polarisasi sosial. Kehilangan pemimpin yang kuat dapat memperkuat polarisasi sosial. Konflik antar kelompok atau partai politik yang berbeda dapat memperburuk iklim sosial dan memecah belah masyarakat. 3. Kehilangan kepercayaan dan legitimasi pemerintah. Konflik politik yang berkepanjangan dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dan legitimasi pemerintah di mata publik. Masyarakat melihat ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan konflik sebagai tanda kelemahan dan ketidakberhasilan. 4. Ancaman terhadap perdamaian dan keamanan. Kehilangan pemimpin yang kuat dapat mengancam perdamaian dan keamanan nasional. Konflik politik yang intens dapat memicu ketegangan sosial dan eskalasi kekerasan. 5. Ketidakpastian internasional. Negara tanpa pemimpin yang jelas mungkin kesulitan dalam diplomasi dan hubungan internasional. Ketidakpastian kepemimpinan dapat mempengaruhi posisi negara dalam isu-isu global. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memiliki pemimpin yang mampu mengatasi tantangan dan memberikan stabilitas serta arah yang jelas bagi masyarakatnya. Ketidakstabilan akibat kehilangan pemimpin dapat diatasi dengan berbagai solusi dan alternatif. Berikut beberapa potensi langkah yang mungkin dapat diambil. 1. Pemilihan pemimpin sementara. Mengangkat pemimpin sementara atau pelaksana tugas untuk menjaga stabilitas dan mengelola kebijakan sementara. Pemimpin sementara dapat memastikan kelancaran pemerintahan hingga pemilihan pemimpin definitif. 2. Penguatan lembaga demokrasi. Menguatkan lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, dewan perwakilan, dan sistem hukum. Memastikan proses pemilihan pemimpin berjalan dengan baik dan transparan. 3. Dialog dan rekonsiliasi. Mendorong dialog antar berbagai kelompok masyarakat untuk mencari kesepahaman dan mengurangi ketegangan. Rekonsiliasi antar pihak-pihak yang bertikai dapat memperbaiki hubungan sosial. 4. Partisipasi aktif masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat harus merasa memiliki dan terlibat dalam proses politik. 5. Komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Memastikan pemimpin baru memahami dan berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan. Mencegah otoritarisme dan penindasan. 6. Kerjasama internasional. Kerjasama dengan negara-negara lain untuk memperkuat stabilitas regional dan global. Pertukaran pengalaman dan bantuan teknis dapat membantu mengatasi ketidakstabilan. Ingatlah bahwa setiap negara memiliki konteks dan tantangan unik sehingga solusi harus disesuaikan dengan situasi yang ada. Lalu apa solusinya Bang Jago? Solusinya adalah
pemilihan pemimpin sementara, penguatan lembaga demokrasi, dialog, partisipasi masyarakat, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dapat membantu mengatasi ketidakstabilan. Perlu diingat bahwa setiap negara memiliki tantangan unik dan penting bagi masyarakat dan pemimpinnya untuk bekerja sama dalam menghadapi situasi ini. Ya, kalau nggak ada pemimpinnya, gimana bisa kerja sama ya kan, Lur? Bingung kan Anda? Sama, saya juga bingung. Anda bingung? Saya bingung. Keluarga saya bingung, wajib bingung, soleh bingung, semuanya bingung. Fenomena ini telah terjadi di Indonesia pada tahun 2022 soal pemerintah Indonesia yang menerbitkan tentang Undang-Undang Omnibus Law. Kala itu, kata-kata yang sering saya dengar di kalangan sekitar saya yaitu, wis gak usah pemerintahan, Indonesia tak urusi dewi ambek arek-arek. Waduh, keras juga Anda. Dan itulah sedikit penjelasan dari Tejo tentang bagaimana jika suatu negara dibiarkan tanpa pemimpin. Mungkin segitu saja. Saya capek ngomong terus dari tadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Jangan lupa subscribe.